Perkenalkan, saya Literalia Ramang dari kelas 12 MIPA 1. Hari ini saya akan membawakan materi bab 10 yaitu inti atom dan iptek nuklir. Nah, di dalam bab 10 ini kita akan mempelajari beberapa materi. Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu karakteristik inti atom. Di dalam karakteristik inti atom ini ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu partikel penyusun inti. Nah, partikel penyusun inti ini terdiri dari 3, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton ini adalah partikel bermuatan positif dengan muatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 C. Nah, proton ini adalah atom yang bermuatan positif yang ada di sini. Lalu yang kedua adalah neutron. Neutron ini adalah partikel tidak bermuatan. Nah, yang hijau ini adalah neutron ya. Lalu ada elektron, yaitu kulit partikel bermuatan negatif. Nah, yang warna biru dan bermuatan negatif ini adalah elektron. Nah, yang kedua ini adalah simbol unsur. Di dalam tabel periodik, secara umum simbol unsurnya yaitu AZX atau ZXA. Nah, poin yang ketiga adalah nuklida. Nuklida ini terdiri dari 3, yaitu isotop, isobar, dan isoton. Nah, isotop ini memiliki nomor atom sama dan nomor massa berbeda. Contohnya adalah 6C12, 6C13, dan 6C14. Lalu ada isobar. Isobar ini memiliki nomor massa sama tapi nomor atom berbeda. Nah, contoh dari isobar ini adalah 6C14 dan 7N14. Lalu ada isoton. Isoton ini adalah jumlah neutron A sampai Z sama dan juga nomor atom berbeda. Nah, contoh dari isoton ini adalah 6C pangkat 13 dan 7N pangkat 14. Nah, poin yang keempat ini adalah gaya dan kestabilan inti. Di dalam gaya dan kestabilan inti ini terdapat 2 juga, yaitu inti ringan dan inti berat. Nah, inti ringan ini stabil jika N sama dengan Z atau N per Z sama dengan 1. Lalu, contohnya yaitu 5B10, 7N14, dan 10Ne20. Lalu yang kedua adalah inti berat. Nah, inti berat ini stabil jika 1 kurang dari N per Z kurang dari 1,60. Nah, contohnya yaitu 45 RH 103 dan 83 BI 209. Nah, poin yang kelima yaitu energi ikat inti. Nah, energi ikat inti ini adalah energi terkecil yang dibutuhkan untuk memecah sebuah atom menjadi bagian-bagian penyusunnya, yaitu proton dan neutron. Energi ikat inti ini ada defek massa atau delta M sama dengan ZMP ditambah NMN dikurangi dengan M inti. Lalu ada energi ikat inti atau EI sama dengan delta M, yaitu 931,5 mega elektron volt per SMA. Lalu ada energi ikat per nukleon atau EI sama dengan EI per A. Nah, poin yang keenam yaitu reaksi inti. Nah, reaksi inti ini merupakan reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembak dengan partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru atau inti anak disertai pelepasan sejumlah energi. Nah, reaksi inti ini persamaannya yaitu E sama dengan M8 ditambah MX dikurangi MY ditambah MB dikali dengan delta M. Lalu, di dalam reaksi inti ini terdapat reaksi fusi dan reaksi fisi. Nah, reaksi fusi ini adalah reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat yang disertai pemancaran energi. Lalu, reaksi fisi ini adalah reaksi pembelahan inti atom berat menjadi inti atom baru yang lebih ringan dan disertai dengan pelepasan energi. Nah, poin yang ketujuh ini yaitu spektrum atom hidrogen. Nah, penemu panjang gelombang pada garis spektrum atom hidrogen ini adalah John Jacob Balmer pada tahun 1885. Persamaan Balmer ini adalah 1 per lambda sama dengan R dikali setengah pangkat 2 dikurangi 1 per N pangkat 2. Nah, ada juga spektrum lainnya yaitu deret Lyman atau deret ultraviolet, lalu ada deret Balmer atau deret cahaya tampak, ada deret
Paschen atau deret inframerah 1, ada deret bracket atau deret inframerah 2, dan deret Fun, deret atau deret inframerah 3. Nah, ini adalah foto John Jacob Balmer. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu radioaktivitas. Nah, radioaktivitas ini adalah gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan atau disintegrasi inti dalam rangka menuju instabil. Inti-inti yang mengalami peluruhan ini disebut inti radioaktif. Nah, radioaktivitas ini ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1896. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang pertama di dalam materi kedua, yaitu sinar-sinar radioaktif. Sinar-sinar radioaktif ini terdiri dari 3, yaitu radiasi alfa, radiasi beta, dan radiasi gamma. Nah, radiasi alfa ini terbentuk saat suatu unsur radioaktif memancarkan partikel alfa dan membentuk unsur baru dalam proses yang disebut peluruhan alfa. Lalu radiasi beta ini memiliki inti yang tidak stabil, yang memiliki jumlah neutron lebih banyak daripada jumlah protonnya dan memancarkan partikel beta. Lalu radiasi gamma. Nah, sinar gamma ini merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh inti atom tereksitasi. Inti yang memancarkan sinar gamma memiliki nomor massa dan nomor atom tetap. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua di dalam materi yang kedua, yaitu interaksi sinar radioaktif dengan bahan. Nah, terdiri dari 2 juga, yaitu serapan atau pelemahan dan juga ketebalan paru atau HVL. Nah, persamaan dari serapan dan pelemahan ini yaitu I sama dengan I0 Euler min mu X, atau 1/1/10 sama dengan setengah X per X setengah. Nah, I ini adalah intensitas radiasi setelah melewati material. Lalu I0 ini adalah intensitas radiasi mula-mula. E ini kita masukkan 2,71828. Lalu ada mu. Mu ini adalah koefisien atenuasi atau pelemahan. Lalu ada X, yaitu tebal bahan, dan X setengah, yaitu tebal paru. Lalu ada ketebalan paru dengan persamaan X setengah sama dengan 0,693 per mu. Nah, X setengah ini adalah tebal paru, dan juga lalu mu ini adalah koefisien pelemahan. Nah, poin yang ketiga adalah peluruhan radioaktif. Terdapat 3 poin juga di dalam sini, yaitu yang pertama adalah aktivitas radioaktif. Nah, persamaannya yaitu R sama dengan lambda dikali N, dengan N sama dengan N dikali Na sama dengan M per AR dikali Na. Nah, R ini adalah aktivitas, sedangkan lambda adalah konstanta peluruhan. Lalu ada N besar, yaitu jumlah inti. Lalu ada N adalah jumlah zat. Sedangkan M adalah massa zat, sedangkan AR adalah massa atom relatif. Dan juga Na adalah bilangan Avogadro, yaitu 6,02 dikali 10⁻23 partikel per mol. Nah, satuan R ini dinyatakan dengan Becquerel. 1 Becquerel ini sama dengan 1 peluruhan per S. Lalu ada 1 Curie sama dengan 3,7 kali 10⁻10 Becquerel. Lalu ada 1 Rutherford sama dengan 10⁻6 Becquerel. Lalu ada peluruhan inti. Nah, rumus dari jumlah partikel ini adalah NT sama dengan N0 Euler pangkat min lambda T. Lalu ada rumus dari aktivitas, yaitu R sama dengan R0 Euler min lambda T. Lalu yang terakhir adalah paruh waktu. Nah, paruh waktu ini adalah ketika suatu kondisi tertentu jumlah partikel menjadi setengah partikel mula-mula. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. Nah, di dalam materi yang ketiga ini ada beberapa poin juga. Poin yang pertama yaitu aplikasi iptek nuklir di bidang energi. Terdapat 2, yaitu reaktor fusi dan reaktor fisi. Nah, contoh dari reaktor fusi ini adalah reaktor tokamak, yang merupakan reaktor fusi pertama buatan ilmuwan Rusia, yaitu Igor Yevgenshevich.
Tamm dan Andrei Sakharov tahun 1950. Nah, reaktor tokamak ini bekerja berdasarkan reaksi fusi antara deuterium dan tritium yang menghasilkan helium, neutron, dan energi. Nah, deuterium ini diperoleh dari alam, yaitu tergantung di dalam air laut dalam jumlah yang melimpah. Lalu ada tritium yang harus dibuat di dalam reaktor fusi di dalam litium. Nah, lalu yang kedua adalah reaktor fisi. Nah, reaksi di dalam reaktor fisi ini diharapkan dapat berlangsung secara kontinu atau terkendali. Tetapi kandungan U235 di alam hanya 0,7%, sedangkan sisanya adalah U238. Lalu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kontinuitas reaksi fisi yaitu dengan menggunakan PLTN tipe candu atau Canadian Deuterium Uranium. Lalu ada poin yang kedua yaitu aplikasi iptek di bidang industri. Terdapat dua juga, yaitu yang pertama adalah penentuan homogenitas proses. Contohnya adalah pencampuran bahan-bahan dalam industri maupun mengamati proses aliran di dalam pipa. Nah, yang kedua ini adalah pengelolaan lingkungan. Contohnya yaitu dapat digunakan untuk membersihkan polutan-polutan yang terlepas ke lingkungan. Lalu ada poin yang ketiga yaitu aplikasi iptek nuklis di bidang hidrologi. Nah, terdapat dua juga, yaitu penentuan gerakan sedimen, yaitu menggunakan radioisotop krom 51 atau Cr51, aurum 198 atau Au198, atau skadium 46 atau Sc46. Lalu dengan menggunakan penentuan kebocoran bendungan. Nah, caranya adalah radioisotop akan turun dan bercampur dengan air, sehingga apabila terjadi kebocoran pada bendungan, air yang tercampur akan masuk dan bergerak ke arah perembesan. Nah, poin yang keempat yaitu aplikasi iptek di bidang kesehatan. Terdapat tiga, yaitu radioterapi, lalu ada kedokteran nuklir, dan juga ada sterilisasi alat dan produk kesehatan. Nah, radioterapi ini adalah tindakan medis menggunakan radiasi pegion untuk mematikan sel kanker sebanyak-banyaknya dan berusaha meminimalkan kerusakan sel normal. Lalu ada kedokteran nuklir. Nah, kedokteran nuklir ini adalah cabang ilmu kedokteran yang menggunakan sumber radiasi terbuka dari disintegrasi inti radionuklida buatan atau radiofarmaka untuk tujuan diagnostik, terapi, dan paliatif atau penghilang rasa sakit. Lalu yang ketiga adalah sterilisasi alat produk kesehatan. Nah, keuntungan dari sterilisasi dengan sinar gamma yaitu dapat dilakukan pada suhu kamar, tidak menimbulkan kenaikan suhu, dapat menembus seluruh bagian produk, tidak merusak bahan, lalu tidak meninggalkan residu, dan dapat mensterilkan produk dalam jumlah besar. Nah, poin yang kelima adalah aplikasi iptek nuklir di bidang pangan. Terdapat dua, yaitu pengendalian hama dengan teknik serangan mandul atau STM. Lalu ada juga efisiensi pemupukan. Nah, poin yang keenam adalah aplikasi teknik nuklir di bidang peternakan. Keuntungannya yaitu kepekaan deteksi tinggi, akurat, efektif, efisien, aman, dan ekonomis. Nah, poin yang ketujuh adalah dampak dari proteksi radiasi. Dampak dari orang yang terkena radiasi nuklir secara tinggi akan mengalami kulit terbakar, lecet dan luka, bahkan kanker kulit. Lalu proteksi yang bisa kita lakukan adalah perisai, jarak, dan waktu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu apabila tebal suatu bahan yang digunakan untuk menahan intensitas radioaktif sebesar 1 HVL, intensitas sinar radioaktif yang dilewatkan menjadi 50% semula. Jika tebal bahan diubah menjadi 3 HVL, intensitas yang dilewatkan menjadi, nah diketahui ini yaitu I1 sama dengan 50% I0. Lalu ada X1 sama dengan 1 HVL dan X3 sama dengan 3 HVL. Nah, yang ditanyakan ini adalah I2. Nah, cara menjawabnya yaitu I1 sama dengan I0 Euler pangkat min mu X. Lalu 50% I0 sama dengan I0 Euler pangkat min mu X. Lalu I0,5 sama dengan min mu. Lalu min mu ini adalah 0,693.
Jadi kita masukkan yaitu I2 sama dengan I0E pangkat min 0,693 dikali 3, yaitu I2 sama dengan I0 dikali dengan 0,125. Jadi I2 ini adalah 12,5%. Nah, contoh soal yang kedua ini adalah bagaimana prosedur bagi seorang pekerja radiasi dalam memproteksi diri dalam paparan radiasi. Nah, caranya adalah dengan melengkapi dirinya dengan perlengkapan proteksi radiasi seperti pelindung kepala, masker, sarung tangan, sepatu, baju proteksi radiasi, dan kacamata pelindung. Nah, seorang pekerja radiasi juga tidak boleh terkena dosis yang melebihi NBH, yaitu 50 mSv per tahun untuk seluruh tubuh dalam 500 mSv per tahun untuk bagian lokal tubuh. Jika melebihi NBH, maka pekerja tersebut harus diliburkan atau dipindah tugaskan pada bagian yang tidak berhadapan dengan paparan radiasi. Sekian penyampaian materi yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Lita Ralia Ramang. Terima kasih.